Masih di Rumah Perubahan, kita membahas sebuah buku yang saya sebut sebagai self-driving. Ini adalah sebuah konsep bagaimana manusia menggerakkan self-nya. Dan saya bercerita tentang mahasiswa saya yang pergi ke luar negeri, satu negara satu orang, dan mereka kesasar di negara-negara mereka masing-masing. Dan ini ditulis oleh mereka sendiri dalam dua buah buku yang diberi judul 30 Pasport. Ini bukan buku karya saya, ini adalah karya mereka. Di buku ini saya hanya memberikan kata pengantar saja. Kata pengantar saja. Dan di dalamnya ini adalah karya mereka. Kenapa diberi judul 30 pasport? Karena satu kelas ada 30 orang. Dan mereka menggunakan pasport mereka menjelajahi dunia ini. Karena mereka menjelajahi dunia ini, maka cerita mereka di tiap negara berbeda-beda. Tapi yang menarik perhatian saya adalah, ini ternyata buku yang tidak hanya bercerita tentang pengetahuan mereka, tetapi juga bercerita tentang kehidupan mereka sehari-hari dan banyak curhat juga di dalamnya. Tapi curhat ini kalau kita telusuri ada benang merahnya, yaitu komplain anak-anak yang dilatih orang tuanya sebagai passengers. Ketika mereka menjelajahi dunia ini, mereka kemudian menyadari ternyata selama ini mereka telah diperlakukan sebagai manusia yang tidak boleh ngambil keputusan. Padahal usia terus berlangsung, perkembangannya terus berkembang, dan akhirnya mereka harus menjalani kehidupan mereka sendiri. Dan ketika mereka jalani, ternyata banyak hal yang tidak semenakutkan yang dibayangkan oleh keluarga mereka. Dan dalam curhat yang mereka sebutkan di dalam buku ini, disebutkan ternyata orang tua tidak mempercayai mereka. Pergi ke luar negeri bukanlah sesuatu yang menakutkan. Bahkan uang pun bukanlah sesuatu yang menakutkan. Di zaman sekarang ini, anak-anak kita memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk mencari pendapatan, untuk membeli tiket. Salah seorang mahasiswa saya melakukan langkah dengan menjual tiket orkestra, tiket konser. Dia beli dengan harga 150.000 dan menjelang hari H dia jual dengan harga 250.000. Bahkan pada konser Java Jazz, dia kemudian membeli dengan harga yang lebih murah lagi dan menjual dengan harga lebih mahal lagi, dan orang kemudian membeli dengan senang hati dari orang ini. Bahkan di pameran itu dia bisa beli dari orang yang tiketnya kelebihan dan dia jual lagi dengan harga yang lebih tinggi lagi. Jadi anak-anak ini pandai untuk mencari income saat ini. Tempat untuk mencari income juga cukup banyak. Di kampus bisa membantu dosen mengumpulkan data, menulis, melakukan kajian-kajian, terlibat dalam eksperimen dan lain sebagainya. Bahkan kalau mau terlibat dalam kegiatan entrepreneurship, mereka bisa melakukan jual beli. Di negara kita banyak kesempatan sebetulnya bisa dilakukan. Tetapi manusia selalu berpikir dengan pendekatan constraint-based thinking. Selalu melihat tidak bolehnya, selalu melihat hambatannya. Bahkan para penegak hukum itu selalu memerangkap para tokoh perubahan yang memiliki kemampuan entrepreneurship. Orang kalau memiliki kemampuan entrepreneurship, melihat peraturan, melihat undang-undang, selalu mencari celahnya. Apa ya? Kok ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi karena mereka memiliki sense of ownership, rasa memiliki, dia ingin majukan organisasinya. Dia lakukan terobosan, oh ini bisa nih. Waktu berjalan kemudian organisasi berhasil. Income bagi perusahaan makin banyak. Tapi karena itu perusahaan milik negara, dia diadili. Kenapa? Karena ada pasal lain yang melarang. Pasal yang satu melarang, pasal yang lain membenarkan kalau ada klausul A. Dia memilih pasal ini yang membolehkan. Tetapi dia ditangkap, dia diadili, dia kemudian diperlakukan tidak senonoh. Karena dia ada pasal lain yang mengatakan tidak boleh. Saudara-saudara sekalian, itulah yang saya bedakan dengan opportunity-based thinking dengan constraint-based thinking. Anak-anak kita jangan dilatih constraint terus. Mereka bisa menjadi generasi yang selain wacana juga rigid, kaku. Orang kalau kaku badannya itu sudah mati sebelum dimakamkan. Pernahkah Anda melihat orang mati? Orang mati adalah orang yang badannya kaku, rigid, tidak bergerak. Anak-anak kita harus bergerak. Dan anak-anak yang saya didik itu rata-rata memiliki kemampuan menjadi driver. Dan mereka berlatih berhadapan dengan bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Di negara ini mereka mayoritas. Maka mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka dilindungi. Tapi ketika berkunjung ke luar negeri, mereka minoritas. Mereka kemudian harus mengembangkan rasa empati. Kalau berbicara dengan baik kepada orang, ternyata orang menolong juga kok. Pergi ke Jepang. Anda pelajari kalimat-kalimat bertanya dalam bahasa Jepang. Ada bukunya. Tetapi begitu orang Jepang menjawab dalam bahasa Jepang, apakah Anda mengerti? Tidak cukup Anda membawa telepon Anda, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Jepang, satu persatu.
Anda tanyakan seperti yang Anda translate itu. Yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan bahasa isyarat. Anak-anak kita belajar menggunakan bahasa isyarat, belajar menghadapi kesulitan di negara tujuan, belajar ketika tidak mendapatkan penginapan, belajar ketika mereka kesasar, belajar ketika mereka tidak bisa berkomunikasi. Dan itulah bekal untuk menjadi seorang self-driver, mengemudikan hidup. Dan ini menentukan keberhasilan. Kita sudah menyaksikan orang-orang yang pendidikannya tinggi, mereka hanya sukses sementara, naik sebentar, pendapatannya naik, karirnya naik, tapi setelah itu kemudian turun ke bawah karena tidak memiliki mental yang kuat. Sementara ada orang lain yang pendidikannya tidak begitu tinggi, tapi dia mengembangkan mentalnya. Pendidikan rendah tetapi mentalnya kuat, dia bisa berkembang, karirnya bisa naik seperti tokoh Ibu Susi tadi. Seperti Theodore Roosevelt yang hanya dilatih dalam homeschooling. Saya akan melanjutkan dalam sesi berikutnya.